Islam adalah kepala. Islam itu berbicara Yesus kan, yang ada di sisinya, agama yang ada di sisinya. Ini kayaknya muridnya bom-bom ini lepas ini. Enggak, saya enggak kenal bom-bom. Yang ada di sisi Allah siapa? Yesus, Isa. Tuhannya Paulus Yang turun dari surga, bro, diam dulu. mengetahui rahasia langit dan bumi. Diam dulu, diam. 6 dan 7. Tuhannya Paulus siapa? Tuhannya yang Paulus. berjalan, berkeliaran keliling di pasar. Paulus siapa? Tuhannya Paulus siapa, bro? Tuhannya Paulus. Kan dianggap dongeng itu waktu Rasul datang memberitakan kabar gembira. Yang turun dari surga siapa? Tuhannya Paulus siapa? Itu berbicara siapa? Berbicara Yesus. Ini ngomong yang sendiri dari dia ini. surga. Udah. Lepas ini dari bom-bom, pengawasan bom-bom ini. Islam. Ini. Islam. Bro. So, kamu Yang mau adalah tanya Yesus, Muhammad paparkan percaya dengan Yesus, baik, bro. biar jelas. Karena dia Rasul. Rasul itu adalah orang yang telah menjadi percaya, menjadi Kristen. Kau ditanya satu pertanyaan nggak bisa jawab, diam dulu. Saya beri kesempatan. Tuannya Paulus siapa? Tuannya Paulus, Yesus. Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria, Yesus. Anaknya Maria? Allahnya Bapa. Lah, Bapa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. loh ada Dan berapa Tuhan? Itu kan. Tuhan ada berapa? Woi, Tuhan ada berapa? Jangan pertanyaan menjebak. Masalah Tuhan ngalah dia. Kata Yesus nih ya, Menjebak ibuku katanya. dan saudaraku Udah, diam, adalah Pak. mereka Mengganggu yang aja. melakukan perintah Diam, Bapa. mengganggu. Adalah mereka yang Terusin Bang Juma, mengganggu aja dia. Iya, gimana sih abang ini? di mana, Bang? Pertanyaannya itu aja. Apa pertanyaannya? Islam itu sempurna di mana? Kan harus percaya kitab sebelumnya. Iya, Kalau tapi kitab yang dimaksud di sini, Bung, adalah kitabnya Nabi Isa. Kitab sebelumnya Isa itu adalah Allah yang akan turun menjadi hakim adil. Hadis Muslim 127. Wih, Saya cuma tahu satu doang itu hadis, Bang. luar biasa. Yang lain nggak tahu. Iya, Luar iya, iya. biasa. Luar biasa. Isa itu Yesus sendiri kan. Wih, Nama yang Allah berikan kepada pribadi yang menjadi manusia. wih, Ya kan, Islam. Menjadi satu umat. Surah Hud 118, Al-Maidah 48. Ada di surah apa lagi tuh? Banyak itu ada ditulis di surah apa tuh saya baca. Itu ajaran Paulus itu. Kamu tahu enggak kalau di dalam Quran itu penyembah Nabi Isa, penyembah Yesus itu lebih rendah dari babi? Oh enggak, Bang. Oh, enggak gimana? Berarti Muhammad lebih Kan rendah jelas dari babi ayatnya dong. itu. Muhammad lebih rendah dari babi dong. Kok bisa kan dia enggak nyembah Yesus? Yang nyembah Yesus Kata yang rendah siapa? dari Muhammad nggak babi. menyembah Yesus. Imannya ditolak itu. Korban Yahudi itu. Kan Yahudi yang menolak Rasul itu Yahudi. Yang Hancur menolak palanya. Isa adalah anak Hancur Allah nih, itu Yahudi. otaknya hancur nih. Jadi Hancur berdasarkan Bible dia sudah nggak bisa Berdasarkan membuktikan Al-Ankabut 10 Yesus 34, Tuhan, ngambil-ngambil dari datang Quran. ditolak. Padahal di dalam Quran Ayat-ayat jelas sekali dipalsukan. bahwa para Iman penyembah Muhammad Yesus itu ditolak. lebih rendah daripada babi. Muhammad sedih, bro. Sarul Bariyah. Muhammad Kan jelas sedih. itu di situ. 3/4-nya Al-Quran itu hanya sebagian berita para Rasul. Karena sebagian diambil, sebagian dibinasakan. Inilah Al-Baqarah kalau 87. Anda menggunakan kata Rasul, sehingga Rasul dalam Al-Quran itu Anda artikan Paulus, Lukas, dan kawan-kawan. Sama, Bang. Itu kan di Al-Quran kabar gembira. Kabar gembira itu Parah. kabar baik. Ini makanya saya melarang orang Kristen Sama. menggunakan kata Rasul. Tahu nggak yang mengolok-olok Rasul? Yang menolak Yesus? Itu Bang Zuma dan kawan-kawan, sama kayak yang di Al-Quran. Iya, yang di Al-Quran itu kan Rasul-Rasul ditolak. Itu di dalam kitab saudara, Makanya Islam sejati, Paulus itu disebut sejatinya Rasul. Islam itu Siapa yang percaya menyebutnya Yesus Rasul? Tuhan. Agama yang ada di sisinya. Siapa yang menyebut Paulus itu Rasul? Siapa yang menyebut Paulus itu Rasul? Ya yang mereka yang percaya kepada Paulus lah. Yang diajarkan. Di mana dalilnya murid-muridnya. Paulus? Ya, di mana Paulus disebut Rasul? Di mana?
Gimana? di surah-surahnya dia kan ada di Roma 16 ayat Tadi 7 kalau juga. Al-Quran hafal, giliran kitabmu sendiri tanya Di Roma 16 ayat 7 suratnya katanya. yang lebih dahulu menjadi rasul sebelum aku. Roma 16 ayat 7. Rasul-rasul Roma adalah 16 orang yang telah ayat 7, menjadi oke. percaya. Gurunda, aku masuk Iya. dikit ya. Oke, Roma 16:7 katanya. Oke. Oke, oke. Saya cari dulu kata Rasul dek di situ. Ada nggak? Siap. muncul? Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang pernah dipenjara bersama-sama dengan Jadi sedih Gurunda. Saya nggak menghujat Islam, bro. Saya pengen Islam sempurna. Sempurnanya Jadi Islam nangis kan itu Gurunda adalah IWG. percaya Ini gara-gara lu ini. ada Rasul Gini. di penjara. Saya nggak menghujat itu, saya dibilang Gini, menghujat gini, di IWG. bawah. Dan orang-orang yang saya nggak terkadang menghujat. di antara Rasul di sini. Jauhkanlah saya dari menghujat. Ini apostolos ini, Bu. Karena Islam itu Yesus sendiri. Islam itu saya Apostolos percaya. di sini, Isa- apostolos, apostolos bukan rasul. Iya, apostolos. Apostolos Santai-santai. kalau di Indonesia kan apa? Ya, pembawa kabar gembira, Apostolos, kayak gini loh IWG. IWG apostolos kalau di bahasa Indonesia itu kurir galon. Rasul kalau Indonesia rasul. Iya, pembawa Kalau air ya, kurir kalau galon. rasul Indonesia. Sama aja. Itu Kalau bahasa rasul di Arabnya dalam Quran utusan. itu membawa kabar gembira. Aku kira apostolos Kabar bahasa gembira Indonesianya kurir Al-Quran. galon Gurunda. Utusan. Oh, siap. Jadi gini IWG, kalau misalnya Yesus ini adalah Islam itu sendiri, di Islam itu kita tidak ada pengajaran mengawini Yesus nanti di sorga. Ya itu kan kalian kan hanya sebagian berita para rasul. Rasul Nah, lagi. Iya kan? Nah, ya, Surat sebagian berita para rasul ini, kalian nggak tahu fullnya. Kalian harus Nah, tahu ya. full. Coba apa pengajarannya? Apa pengajarannya ketika kita mengawini Yesus di sorga? Apa pengajarannya? Bro, kawin itu Iya. bukan berarti kita bersetubuh, bro. Ya ngapain? Ya kan, namanya akad itu, kawin itu. Kayak kita membeli mobil juga akad kawin itu Suaranya akad. Kawin MKC kan orang ini. binatang kawin kan? Suaranya MKC. Nah coba nanti ketika kita menjadi mempelai Yesus itu ngapain kita jadi mempelai Yesus? Emang sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua di sorga? Sudi? Jangan pakai logika, bro. Pakai apa? Jangan dipakai logika. Pakai birahi? Jangan pakai Kalau nggak pakai logika? Jangan pakai logika. Kalau nggak Karena pakai logika, pakai birahi. Nggak pakai bahasa letterlek seperti itu. Ya udah. Itu hanya sebuah perumpamaan, kiasan. Sudikah kiranya IWG? Kiasan. Sudikah kiranya pengajaran Kiasan. Yesus ini? Kalau misalnya gua terima pengajaran Yesus, sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua nanti di sorga? Ya, itu kan terserah elu. Oh, Pokoknya mantap Islam kalau itu gitu. sempurna karena Isa yang adalah Al-Masih. Jadi Isa Am. Iya, Isa memang ini Isa ya ada konsepnya. di sisi Allah yang turun Konsepnya dari gini. surga. Konsepnya gini, di kami itu Al-Furqan tidak ada 6 ajaran dan 7. mengawini Al-Furqan 6 dan nabi, 7 yang mengawini dari surga Tuhan gitu. mengetahuilah Di kita nggak rahasia ada yang kayak langit gitu dan IWG. bumi. Cuma kalau di lu itu ada, makanya Makan kami menolak makanan, itu. jalan berkeliling pasar-pasar, dianggap dongeng itu. Ketika Suaranya Rasul MKC. Muhammad datang memberitakan. Lah iya IWG, maksudnya gitu. Gimana Jangan-jangan kita MKC mau dapat HP nih dalam penjara. Rasul ini. itu percaya Yesus Tuhan, bre, 100%, bre. Iya, percaya Makanya Yesus di Tuhan. Al-Quran Karena itu apa? ditolak. Karena mereka tuh Korban mengimani akan Yahudi mengawini kalian. Yesus di surga gitu loh. Kami nggak bisa begitu. Kami nggak bisa begitu. Masa Ya kita udah, mengawini jangan Yesus? begitu. Ya, coba bayangin. Ini ada seonggok Tuhan berbentuk manusia berkelamin pria. Lalu kemudian kami yang pria mengawini pria juga. Dan pria ini mempunyai jabatan Tuhan. Otaknya di mana kawanku? Otaknya di mana? Otaknya jangan begitu, bre. Itu enggak secara letterlek seperti itu. Wahyu 19 nomor 7, Perumpamaan, bersukacitalah kiasan. karena perkawinan anak domba akan segera tiba. Iya, gitu. masa kita kawin sama domba? Loh, kawin sama Yesusnya itu loh. Kawin sama Yesusnya itu loh. Itu cuman kiasan. Perkawinan Oke. anak domba itu. Oke, kiasan tentang apa gitu? Ketika kita mengawini Yesus ini itu mengkiaskan Menjadi apa? milik. Itu sama dengan menjadi milik, menjadi kepunyaan. Nah, artinya Yesus menjadi milik gua Ya kan?
anak-anak Allah, bukan berarti ya menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris kerajaan Allah, menjadi kepunyaannya. Ahli waris ini didapatkan dengan cara mengawini Yesus, kan gitu? Ya menjadi kekasihnya. Lah iya itu dia maksud gua. Ya menjadi kepunyaannya. Nah sekarang lu bayangkan pengajaran Islam itu memang ada. Coba tunjukkan dalam Islam ajaran mengawini yang Tuhannya Kristen, ada nggak? Nah, ketawa kan lu karena itu otak lu nggak dipakai gitu loh. Makanya jangan disama-samakan lagi gitu. Bro, otak kita tuh terbatas. Ya otak kita terbatas juga ya, jangan kurang ajar gitu loh. Masa ada pengajaran rasul-rasulnya kalian mengawini Yesus mau disamakan dengan Islam, sedangkan di Islam mengawini bidadari. Apakah Yesus bagian dari bidadari? Kan nggak mau. Itu ajaran yang tidak tertawa bisa kan, saya bayangkan ini bidadari. kalau saudara NTT ini jadi mempelai wanita nanti di sana. Waduh, Iya, itu kalau mempelai wanita masih mending Gurunda. Kalau Yesus yang menjadi mempelai wanita buat orang-orang Kristen coba. Waduh. Makin sakit. Iya kan? Ya, Karena kan sekarang gini aja ajaran Islam orang Kristen ini kan ada pria dan wanita ya, ada pria dan wanita. Iya enggak? Nah, Yesus nanti akan menjadi kekasih yang pria, Yesus akan menjadi kekasih yang wanita. Aduh, itulah IWG. Makanya iya, tapi intinya Islam itu ajaran para rasul, bro. Iya, bukan ajaran apostolos, rasul utusan apostolos kurir galon. Inti dalam Quran itu adalah kisah para rasul yang memberitakan. Nah, iya kalau misalnya memang kisah para rasul, di mana ajaran mengawini Yesus dalam Al-Qur'an? Di mana ajaran? Ya iya, gimana mau nggak ditolak Yahudi. Ada ajaran mengawini Yesus di sorga? Ya, yang mengeblok Yahudi. Jadi tidak berdiri atas dasar Taurat. Coba IWG coba gimana kita tidak menolak ada ajaran mengawini Yesus di sorga? Masa mau kita terima? Coba bayangin, IWG masuk ke sorga. Ini ajaran Yesus ya, ajaran Yesus nih. IWG masuk ke sorga. Ketika IWG masuk ke sorga, Tuhan di mana? Tuhan sedang sibuk menikah dengan pria dari Eropa. Kamu giliran ke 1113. Apa ini? Enggak kayak begitu, Mas Bre. Lah kalau gitu jangan ditulis perkawinan. Tulislah apa kayak pendaftaran kayak apa kayak nggak bisa dibilang apa kayak. Jangan ditulis perkawinan kalau nggak mau. Kan ada Allah kan berupa roh, ya kan? Lah ya, ini lagi sekarang mengawini roh. Kayak gimana mengawini roh bentuknya? Ya, jadi itu IWG, tolong dipikirkan sebelum lu berkata-kata. Karena inilah satu-satunya pengajaran yang benar-benar pengajaran berhala gitu loh. Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya ajaran-ajaran berhala yang kamu seru selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Al-Ankabut ayat 25. Islam itu ajaran Yesus, bro, yang dari surga. Loh, kalau ajaran Yesus nggak mungkin Al-Ankabut ayat 25 bilang yang mengajarkan hukum kasih yang itu berhala. Dari surga itu Yesus. Al-Furqan 6 dan 7 dianggap dongeng. Iya, coba posisinya gini. Sekarang gimana lu mengimani Al-Ankabut ayat 25? Ya, Islam itu adalah Isa Al-Masih. Kisah para Apostolos 13 nomor 26. Sesungguhnya Yesus adalah Abdul. Ya masa kita menyembah Abdul? Abdulmu yang kudus, kisah para Apostolos 13:26. Iya, yang dalam rupa Allah tidak mempertahankan dirinya sebagai. Nah, ini lagi lebih parah. Ada Abdul rupanya Allah. Kayak gimana kita mau nyembah? Iya, yang adalah Allah tidak mempertahankan dirinya. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Iya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah pekerjaan Abdul. Masa kita menyembah Abdul? Barang siapa ingin menjadi yang tertinggi, ya wajib menjadi yang terendah. Nah sekarang kenapa Kristen direndahkan serendah-rendahnya? Nah kalau udah serendah-rendahnya kenapa dia minta tinggi? Dari orang yang paling rendah sampai orang yang paling tinggi percaya kepada dia. Oke, kalau gitu jangan meminta yang tinggi-tinggi. Nggak usah dia menjadi yang tinggi-tinggi gitu loh. Kalau dia udah rendah, IWG, nggak usah ditinggi-tinggiin. Karena udah dinubuatkan dia rendah. Karena dia dari yang tinggi, bro. Dia yang maha tinggi turun menjadi yang rendah. Udah kan berakhir di situ. Paling rendah. Udah berakhir di situ kalau gitu. Tidak pesimis. Ya udah kalau misalnya udah rendah ngapain ditinggi-tinggiin? Udah jangan rendah. pesimis, bro. Ada yang lebih rendah dari lu, bre.
Loh, kok marah? Kok marah? Nggak Tadi kan lu marah, sendiri Bro. yang mengakui Yesus itu direndahkan serendah-rendahnya. Ya udah Iya, rendah. bahkan dikasih mahkota Masa kita penderitaan, menyembah ya. Tuhan yang maha pendek? mahkota penderitaan. Nggak ada yang lebih menderita Itu dari dia. siapa yang ngasih mahkota? Dari Romawi, dari Romawi. Siapapun itu dia memakai mahkota Nah, itu penderitaan. Yang Nggak ngasih ada yang kado kepada semenderita Tuhan lu dia, aja Bro. orang-orang penyembah berhala. Jadi Islam itu Udahlah IWG, harus lu udah percaya lu udah Yesus, emosi gitu. Jikalau memang Islam adalah Yesus, nggak mungkin ada ajaran mengawini Tuhan di dalam kekristenan gitu. Itu aja paling bre, ya. Lanjut Gurunda. Noah, mohon maaf ini ada iklan gitu. Jadi kita harus menyadarkan dia. Lanjut. Iya bang. Jadi gini, saya mau kasih kesimpulan. Jadi gini, apapun yang kita bicarakan hari ini, bahkan yang hari-hari yang sudah berlalu gitu, kita anggaplah ini sebagai pembelajaran karena ya sepintar-pintarnya manusia, Tuhan lebih pintar daripada kita karena Tuhan adalah maha segalanya. Jadi maksud saya jangan gara-gara hal ini gitu ada perdebatan ataupun ada perselisihan kita sebagai sama-sama manusia jadi bermusuh, apalagi kita sama-sama satu negara ya, satu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Nah, itu aja lah dari saya karena saya udah capek nih, saya mau istirahat aja lah dulu. Ya. Jadi IWG tinggal sendiri. Gak ada lambatong Biar itu. aja lah, Bang. Ada lambatong. Dia dulu lah lawan abang malam ini. Ini si Istar ini. Lambatong baru naik lambatong nih. Iya, iya. Sok pintar, sok apa? Saya izin pamit ya semua bang ya. Iya, iya. Oke, salam sehat selalu. Oke, selamat Siap. malam. Malam. Ini anak buahnya bom-bom pada lepas nih dua orang nih. Kera Istar. Kau tengok bukannya apa-apa, kau sok pintar kau ngomong semua kau bilang ya lah. Iya. Semoga Iya. tetap sehat kau. Iya, kopi Sam. Semoga tetap Iya. sehat kau dek ya. Firman Tuhan memberkatimu. Amin. Buset. Habis itu kabur. Naik berdoa dia. Cuma naik berdoa, tarik tripping, habis itu lari. IWG. Mohon maaf ya, saya nggak niat menghujat Islam tuh, banyak banget yang bilang saya cuma pengen Islam sempurna. Gitu ya. Sempurnanya ya kembali. Jadi menurut saudara IWG umat Islam selama ini sudah benar ya? Ya, Islam benar. Masya Kan, Allah. nah agama yang di sisinya kan, ya kan, yang dari atas. Ya. Kristen. Jadi Islam itu ajaran para rasul, betul? Amin. Nah, gitu dong. Asyik hadir. Allahu Akbar. Kalau Kristen gimana IBG? Kristen gimana? Barakallah. Benar juga ya Kristen. Buset. Apa nukan? Iya. Makanya saya datang menjadi penengah. Muhammad kan suruh menjelaskan apa yang diperselisihkan di surah Al-Nahl. Kristen mau benar IWG kalau Berdiri menuhankan anak antara orang. Yahudi dengan Kristen. Coba Bang Handi. IWG bagaimana Kristen mau benar kalau menuhankan anak orang? Benar itu? Dia bukan anak orang, bro. Oh, Yesus anak siapa? Anak Allah. Iya. Maria nggak punya anak. Anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Aduh. Jadi Maria nggak punya. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah bapakku, perintah. Wah, anak durhaka ini ternyata. Iya, Maria cuma wadah kan, Maria Oh, cuma wadah. wadah. Ya Wadah. kan, bergembiralah ibu yang mengandung engkau. Isi Jadi, kandungan. jadi Tuhan mengorbankan Wadah. Maria kesucian hanya cuma Maria ya. wadah. Jadi Tuhan merawanin Maria gitu ya. Disodai seorang ibu ini kata-kata. Iya, perawannya jebol gara-gara Tuhan itu kan. Itu kekarepmu wes. Terus karemu gimana kan katanya cuma untuk wadah. Berarti kan kok Tuhan mengorbankan perawan Maria. Jebol perawannya gara-gara Tuhan, kan betul? Iya wes. Iya. Berbahagialah, Maria berbahagialah. Dia berbahagia. Parah ini. Maria punya anak nggak sih IWG?
Iya, Maria punya anak. Nama anaknya siapa? Oke. Nama anak Maria siapa? Langsung gagu dia. Mikir, baru satu kali mikir lu. Nama anak Maria siapa? Iya, anak Maria Yesus dan saudara-saudaranya itu kan. Yesus. Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria. Iya. Iya, Anak- Tuhan Yesus lah. Jadi Ya kan, nama yang kau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 11. Ya, ya, Namamu. Ya kan, muliakanlah aku, ya kan, kembali sebelum dunia ada, kembalikan kemuliaannya. Ya, di Yohanes 17 tuh. Ya, ayat 5. Udah. ayat Lebih tua 11. mana? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Mikir. Mikir Itu dia. pertanyaan lu dari dulu itu terus, Hani. Lu mau berselebrasi dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Ih, Enggak, gue selingin doang biar ada. Lu nggak jawab kenapa sih? Lebih tua mana? enggak kan lu kalau bertanya di situ terus. Iya kan, daripada kemana-mana kan lebih baik yang standar aja. Lebih tua mana jawab aja. Akalmu. Itu menguji Kenapa akalmu, itu yang di Bang. Al-Furqan itu dikasih kalau translate dikasih dalam Kenapa lagi kurung Al-Quran ya? Kacau ini anak. Lebih tua mana, jawab dulu baru aku diam. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Lebih tua Yesus lah. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Bener soak ini orang ini. Ya kan? Yohanes 1 ayat 3. Aduh, bener-bener soak ini orang ini. Jadi anak lebih tua daripada ibu ya? Iya, Bege. Anak lebih tua daripada ibu. Mikir lagi, kasihan. Mikir lagi. Ya udah. Tahu nggak Muhammad diperolok seperti ini, dihina. Kenapa diejek. ini lu? Iya, Kok seperti bisa? itu. Kok bisa? Iya. Anak lebih tua daripada ibu. Kok bisa? Muhammad tuh terima rasul-rasul itu diejek-ejek seperti Apa ini sih? tuh di Quran. Kok bisa anak lebih tua daripada ibu? Iya. Muhammad juga diledekin kayak gini nih. Ini kenapa sih ini kok kamu yang ngomong sendiri loh? Yesus lebih tua dari ibunya gitu loh. Dibilang dongeng katanya. Tuhan. Kalau Yesus malah dibilang tidak waras sama keluarganya. Iya, Yesus dibilang gak waras sama keluarganya. Ya. Muhammad juga dibilang gila. Kalau itu Rasulullah orang lain. Kalau Yesus keluarganya sendiri, kan kejam tuh. Orang kafir keluarganya, bilangin. mana ada sih baik-baiknya Nabi Muhammad kalau orang kafir kayak Anda itu. Kalau ini lain, malah keluarganya yang bilangin dia nggak bener gitu loh. Betul. Ya, kalau kita bisa baca ya dari Quran itu, kan berita para rasul itu. Ketika rasul-rasul datang diejek seperti ini juga. Diejek Tuhan-Tuhanmu. Ya kan nggak mungkin apa sih ini soal bangke lahir dari curhat seorang ini. Maria menjadi Tuhan. Ya, tua mana Maria sama Yesus? Ya kan? Tua mana? Oke, Ya diledekin gitu tuh kan. Rasul-rasul yang datang. Kenapa dia bisa disebut Tuhan? Anak Tuhan. Diledek-ledekin gitu. Semua rasul tuh menerima hal seperti itu. Di umur berapa? Yesus kan di dunia di umur berapa dia jadi Tuhan dia? Di umur berapa? nggak nyam. Betul tuh. Mikir lagi, mikir. Coba, Ge, di umur berapa dia menjadi Tuhan? Mikir Dari nanti awal salah dari, jawab. Oh, dari awal dia juga Tuhan, Bang. Oh, dari bayi, dia udah Tuhan dari bayi. Dia adalah perwujudan Allah yang tidak kelihatan. Loh, kan Gambaran bayi kelihatan, Allah yang bayi. tidak kelihatan. Oh, jadi Coba, Ge. saya jelmaan ya, jadi-jadian ya, Tuhan ya. Manusia jadi-jadian. Percaya nggak percaya. Ya kan Muhammad percaya. Makanya dia disebut Rasul. Rasul membawa kabar Rasulullah. gembira. Malasa. Kabar gembiranya apa? Yaitu dia melayakkan, membenarkan
Berbahagialah mereka yang dibenarkan, mereka layak. Kalau di dalam Al-Quran itu bang, dalam Al-Quran itu jelas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir yang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi nggak usah keluar ke Al-Quran lah. Iya, itu Kita bahas yang mengkafirkan itu orang Yahudi. Itu tulisan orang Yahudi. Ya ilah illallah. Kok Al-Quran tulisan Yahudi gimana sih? Firman Anak Allah mabuk Yang nih. menolak Rasul siapa coba? Kalau kita baca Al-An'am 10 sampai 34 itu Rasul datang didustakan itu ayat-ayatnya. Didustakan, bahkan berdusta pakai nama Allah. Terus kenapa Ya kan? Yahudi membunuh Tuhanmu? Ya kan? Terus ayat 3-3-nya kalau- Muhammad bersedih. Terus kenapa Yahudi membunuh Tuhanmu? Kenapa? Apa salahnya Tuhanmu dibunuh? Ayo. Enggak salah. Mikir. Hah? Enggak salah dia. Jadi Yahudi kurang ajar, membunuh orang tidak bersalah. Hanya tipu muslihat kesepakatan orang rabi ahli-ahli Taurat. Kata apa? Ya. Apa sih istilahnya itu? Berkongsi sama iblis. Gongsi ya. Berkongsi sama iblis membunuh Tuhanmu. Yo. Iya, yang menolak Yesus kan Yahudi, ahli-ahli kitab. Kenapa ditolak? Banyak Ya, utang. karena nggak mungkin lah. Karena hukum pertama aja satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini yang di bawah, tunggu dikit Bang Handi. Ini yang di bawah turunkan. Kalau turun terus kita ngapain? Atraksi sulap. Biarin aja. Iya. Ya kan, hukum Taurat pertama kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, seperti menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi Ya kan? Yahudi Dia pernah membunuh Tuhanmu ya? Ya begitulah. Buset, kurang ajar Yahudi Tapi pembunuh karena Tuhan. Yahudi keselamatan itu bagi semua bangsa kan, nyata bagi semua bangsa. Hebat ya Yahudi membunuh Tuhan ya. Coba, oh aduh ini Tetsuga juga sama. Bang Handi, sama teman-teman, kocaknya ini. saya sahur sebentar ya. Lanjut. Ntar dulu lah. Sahur. Enggak, sambil ini mah. Oh ya. Res, kau lagi res. Yahudi membunuh Tuhan. Sadli bersuara biar nggak rungkat lagi. Oh ya, diumumkan dulu di buku-buku dan aktivitas kita di Masjid Nurul Maulida nanti di Makassar sebulan penuh. Biar nggak rungkat. Adik Sadli. Atau tepuk tangan, ketawa. Jadi teman-teman ya ikuti nanti acara atau pengajian buka puasa bersama, tarawih bersama, terus ceramah, baik ceramah Islam, terus kristologi dibawakan langsung oleh Banjuma sebulan penuh di Masjid Nur Maulida di Bolangi Kabupaten Goa, Kota Sulawesi Selatan. Itu ya, sebulan penuh. Nah, untuk yang di Sulawesi Selatan silakan harus aktif kerjasama dengan Makassar Moalap Center Indonesia. Kami tunggu dukungan Anda semua, baik yang datang maupun yang nggak datang. Gitu ya, silakan bersinergi dengan rekening Yayasan Makassar Moalap Center Indonesia di nomor 401 tambah 3000 tambah 17173. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Ya, betul sekali. Silakan. Duka. Ada Bang Tetsuk. Selamat malam Bang Tetsuk. Selamat malam saudara-saudaraku. Netizen lucu loh dibawa. IWG tolong jangan meninggal, kamu lucu. Kalau lucu ketawa aja lah. Macam-macam tuh netizen, ya Allah. Bang Tetsuk Kristen ya? Ya, Ya, ada yang ingin disampaikan. enggak, saya siap ditanya aja lah. Tadi ini loh, Bang, kata Iwi, Yesus lebih tua daripada ibunya. Terus Bunda Maria menuangkan anaknya. Pendapat Anda gimana? Kalau Yesus, ya kalau secara rohani ya Yesus lebih tua karena sudah ada duluan dia sebelum Abraham ada. Tapi setelah kelahiran ya dia lebih muda lah.
kalau secara fisik. Terus ya Bunda Maria menuhankan anaknya ya nggak apa-apa. Oh, Nggak nggak ada- apa-apa. Mm-mm. Jadi, anakku adalah Tuhanku gitu ya. Bisa aja gitu. Anakku adalah rajaku, anakku adalah presiden. Karena Bunda Maria tahu siapa Yesus itu. Ya kalau anakku adalah presidenku kan nggak apa-apa. Iya, ya beda lah. Kalau Tuhan sama presiden kan beda jabatan, bro. Sama aja itu. Ya kalau anaknya tidur, ini bayi lagi tidur nih. Mm-mm. Nah, Bunda Maria menyembah siapa? Oh, mereka sama-sama tidur lah. Ini kan waktunya untuk menyembah, tapi bayi lagi tidur. Nah, gimana? Dibangunin dulu? Apa ditungguin? Lagi menyembah, waktunya tidur di mana itu? Bayi lagi tidur, Nah. habis disusui sama ibunya. Oh, itu kan malam kudus. Oh, Bunda Maria mau menyembah. Nah, ini bayi dibangunin dulu atau dibiarin tidur? Menyembah itu kan dalam roh dan kebenaran, bukan melihat kepada babynya. Jadi menyembah, Bunda Maria menyembah bayi itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa. Jadi Bukan roh menyembah Bapa Yesus. Roh Bapa ada dalam Yesus. Iya, menyembah Yesus. Ya kalau secara pengertian kasar ya bisa aja. Iya, benar. Tapi kalau pengertian dunia roh, dia menyembah Bapa, tapi karena roh Bapa dalam Yesus, ya Maria menyembah dua-duanya. Oh, jadi Bunda Maria Tuhannya dua. Dalam dunia roh, karena roh Bapa dalam Yesus ada. Tuhannya Bunda Maria dua apa satu? Iya kan mereka kan Esa, nggak bisa dipisahkan. Kalau mereka kan berdua, dia kok Esa kalau mereka? Iya, karena Yesus di dunia, Bapa di surga. Jadi Esa dalam satu roh. Yang mana yang Tuhan? Yang di bumi apa yang di surga? Yang di bumi Tuhan, yang di atas Allah. Jadi ada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Apa bedanya? Allah itu roh, nggak bisa dilihat. Kalau Ketika Yesus? bisa dilihat, dia menjadi Tuhan. Kalau Yesus bisa dilihat. Bisa? Nah, yang bisa dilihat itu Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Karena bisa Tuhan dilihat. itu adalah Allah yang menampakkan diri. Jadi Tuhan bisa dilihat. Iyalah. Karena berarti dia Yesus bisa bohong dilihat, dong. makanya dia dipanggil Tuhan. Kalau Berarti nggak Yesus bisa bohong dilihat, dong. Kata Yesus Tuhan nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat. Apa bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan itu sudah berbentuk objek, roh yang sudah menjadi daging. Kalau Apa Allah itu bedanya? nggak bisa dilihat, ketika Allah mengambil rupa, itulah Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan Bapa? Bapa itu roh, Yesus manusia. berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Di dalam Bapa itu Yesus ada roh Bapa itu apa? Hah? Bapa itu apa? Bapa itu sumber dari segala roh. Oh, sumber dari segala roh. Iya, sumber Oke. dari segala kehidupan. Oke. Kalau Yesus Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhanku, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Iya, Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu ada dua. Bapa sama Yesus. Bisa saja ada Tuhan dalam dunia roh, ada Tuhan dalam dunia nyata. Ah, itu jadi Tuhanmu dua. Kan Nggak gitu. apa-apa, karena Allah itu kan Tuhan dalam dunia roh. Yesus itu Tuhan dalam dunia nyata. Terus yang mati di salib siapa ya? Tuhan. Iya, Tuhan Yesus Mati. mati. Buset deh Tuhan mati. Ya nggak apa-apa, Oh. karena Siapa dia yang- kan nyata. Siapa yang bunuh Tapi roh Tuhan? Bapa nggak mati, karena roh itu nggak bisa mati. Jadi Tuhanmu pernah mati 3 hari. Iya, mati secara penglihatan, tapi dia berperang di dalam dunia orang mati. Kenyataannya mati apa enggak? Ya kalau kita lihat dengan mata ya mati, tapi dengan penglihatan roh dia hidup di dalam dunia orang mati. Mati apa enggak nih? Mati kalau kita lihat, Ya tapi udah. dalam dunia roh dia hidup. Berarti Tuhan mati ya? Ya Tuhan bisa mati, tapi dia Oh, buset. di dunia roh. Berapa hari mati? 3 hari dia berperang dalam dunia roh melawan iblis, sehingga iblis bisa ditawan. Buset. Iblis kan ditawan di yang dalam bunuh- gua-gua. Yang bunuh Tuhan siapa yang bunuh? Yang bunuh Tuhan Yesus, Iya. orang Romawi. Wih, jadi tentara Romawi bisa bunuh Tuhan ya? Ya bisa kan tertulis di Alkitab. Buset, hebat kali tentara Romawi itu ya bisa bunuh Tuhan.
Ya itulah, memang hebat karena manusia itu bisa membunuh Tuhan memang, tapi dia hebat tidak bisa sekali. membunuh roh. Pakai apa dia membunuhnya? Pakai tombak, pakai paku. Saya disiksa sekali Tuhanmu ya. Iya, kasihan. Kasihan Tapi dia kan. mengaku nggak apa-apa lah, karena daripada aku yang disalib di situ, bagus dia yang disalib. Kasihan ya, disiksa. Kasihan juga memang, tapi karena demi aku supaya selamat, ya aku bersyukur Berarti Apa tujuannya sih Tuhan berarti dibunuh? supaya dia bisa makan masuk ke dalam nangka. dunia orang mati. Oh iya. Dia Jadi makan sengaja nangka, Yesus dibunuh. kena getahnya. Sengaja dibunuh supaya dia bisa masuk ke dalam roh orang mati gitu ya. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Ngapain di sana dia? Melepaskan roh-roh yang terpenjara. Oh jadi Yesus di dalam kuburan bekerja. Bekerja di dalam dunia roh, bukan di dalam kuburan, dalam dunia roh. Karena di dalam gua itu kan tempat setan. Oh jadi banyak setan di situ. Iyalah, makanya dalam dunia roh, dalam dunia kuburan itu kan di situ setan. Jadi turunlah ke dalam dunia orang mati. Jadi Melepaskan roh-roh yang tersesat. Jadi Itu Tuhanmu- akan ada juru selamatnya. Jadi Tuhanmu bergaul, ngobrol sama setan. Berperang. Oh melawan, berperang. Berperang. Yang menang siapa? Ya Yesus lah, dia bangkit. Gak bisa ditahannya di dalam dunia orang mati. Setan dimati-matiin semua. Gak bisa setan dimatikan. Diikat di dalam Oh goa. diikat. Sekarang Iya, masih sesuai diikat dengan atau 2 udah? Petrus 2 ayat 4. Sekarang masih diikat atau udah lepas? Masih terikat. Berarti udah nggak ada setan sekarang, diikat. Masih terikat, tapi spiritnya ada dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan orang yang sudah dirasuki oleh spirit of devil. Enggak, setan itu sekarang masih diikat apa udah dilepas? Terikat. Berarti sekarang ini setan aman, nggak ada lagi. Kita ini aman, tapi spirit Pengikutnya- daripada tulisan-tulisan orang yang membuat kita menjadi lari. Pengikut Satan itu banyak. Kalau nggak salah dulu ada pernah iblis membawa Yesus, apa termasuk itu yang diikat? Itu kan Yesus belum mati. Iya, waktu dia hidup kan pernah dibawa oleh iblis tuh. Iya, kan dia belum mati. Termasuk Iblis itu yang diikat, termasuk itu. Iya, iblis masih berkeliaran. Diikat pakai apa? Ya, diikat dengan kuasa Tuhan. Bukan pakai tali rapi ya, bukan. Ya bisa juga, tapi dikasih kuasa dia untuk nggak bisa lepas. Iya, pakai apa tak mengikatnya? Manalah kita tahu, itu kan dalam dunia roh. Tapi nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Wush, udah berapa tahun ini? Udah 1000 tahun lebih. Nggak tahu juga kita udah tahun keberapa ini menjadi 1000 tahun, nanti dia akan dilepas. Udah 2000 tahun lebih loh. Tapi matinya kan Aduh, masih 2000. Ya nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Setelah 1000 tahun dia diikat. ya udahlah. Bang Joma udah balik. Hah? Bentar, Bang Joma udah balik. Saldi, Cuman aku mau tanya dulu sama Handi Seleb. taruh. Bang Joma udah balik, Bang Joma. Pusing kepala aku, ada setan diikat. Sepertinya Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Habis 3 hari itu dibangkitin lagi ya? Bukan, roh-roh orang kudus yang dipenjara oleh iblis itu, karena kan orang berdosa itu harus mati. Walaupun dia orang percaya. Kan Dia harus kuburan, habis itu kuburan pada terbuka ya? Iya, terbuka. Karena Daerah Yesus mana itu bangkit, kuburan terbuka, roh-rohnya dilepas. Itu daerah Jadi, mana ya itu ya? Pernah ada kejadian? Setelah Yesus bangkit, barulah keluar perintah, baptislah dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya siapa? kami ini orang-orang yang mau selamat ditandai dalam dunia roh. Jadi begitu mati, saya mau Yesus nanya. menyertai kami. Daerah mana itu yang pernah ada kuburan terbuka, di daerah mana? Daerah Yerusalem. Tapi nggak ada bekas-bekasnya tuh. Adalah. Itu mayat naik ke bumi itu, jalan-jalan itu udah balik lagi. Bukan mayat, tapi roh-roh orang kudus. Iya kan Rohnya. bangkit. Kalau mayat, kalau daging itu kan udah tinggal dia, rohnya yang sudah keluar. Roh-rohnya terbebas. Enggak tersiksa lagi dalam kubur. Oh, Yesus sudah bebasin. Iya. Jadi kalau orang Kristen mati nggak ada lagi siksa kubur. Oh, udah dibebasin oleh Yesus. Iya. Kan kamu masih hidup. Kalau mati nanti Jadi nanti kalau kamu mati, nggak ada lagi siksa kubur.
Yesus ada nungguin di kubur. Bukan, sudah iblisnya sudah terikat, jadi nggak bisa lagi memegang roh kami terpenjara di dalam dunia roh. Jadi kamu nanti mati, iblis diikat, ngapain lu gitu ya? Cuman gini yang paling sialnya kan, ada orang baik di dunia ini. Udah bisa Pak Nyuma, silakan. Tapi salah pilih Tuhan, itu yang kasihan sekali. Dia nggak bisa bangkit. Jadi Dia Tuhan yang bisa benar bangkit. yang mana itu, Bang? Hah? Tuhan yang benar yang mana? Tuhan orang Israel. Yang mana itu? Yehova. Enggak, maksudku yang mana? Saya mau lihat kayak mana bentuknya. Waduh, roh nggak bisa dilihat. Yang tahu itu, roh. ya, yang tahu itu kan Abraham, Ismail, Yakub. Ketika Yod-Heh-Vav-Veh itu mengambil rupa, menampakkan diri sama Abraham, Musa, Ishak. Mereka yang kenal. Tapi katanya roh tadi. Iya, roh itu mengambil rupa. Itu namanya teofani. Makanya begitu dia Musa, Abraham melihat sosok itu di depan matanya, baru dipanggilnya Tuhan. Karena roh itu melihat. apa itu, Bang? Roh apa itu? Roh itu apa? Maksud saya itu roh itu apa ya? Hantu atau apa gitu? Roh itu sesuatu yang ilahi. Mati meja. Kenapa bisa Anda mengatakan roh itu sesuatu yang ilahi? Maksud saya gini loh. Ini kan di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Nah, di situ bahasa Yunaninya pneuma. Terus di dalam Lukas 24 nomor 37 hantu juga disebut sebagai pneuma. Iya, betul. Apa bedanya antara hantu dengan Tuhan Anda? Yang satu roh jahat, dengar, yang satu roh jahat, yang satu roh kudus. Loh, tidak ada dikatakan di situ jahat, di situ Iya, suci karena hantu itu kan malaikat-malaikat yang berdosa. Tidak, maksud saya gini loh. Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah pneuma. Ya. Terus hantu itu juga adalah, setan itu juga pneuma. Ya, roh. Sama-sama pneuma. Iya, satu roh iblis, satu roh Tuhan. Bagaimana kemudian bisa dibandingkan dia sementara dia bahan materinya sama-sama roh. Ketika dia masuk ke dalam dunia, ketika dia masuk ke dalam roh manusia, ke dalam tubuh manusia. Karena roh itu akan mempengaruhi roh manusia, dan roh manusia itu akan mempengaruhi pemikirannya, dan pemikirannya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi kalau tingkah lakunya itu suka iri, suka berzina, suka ini, itu udah berarti roh daripada setan. Iya, tapi kan dikatakan bahwasanya pneuma atau roh itu bisa juga menjelma menjadi malaikat, bisa juga seperti nabi. Ya. Nah, lalu bagaimana bisa dibedakan ini setan, ini Tuhan? Sementara sama-sama roh, sama-sama mengajarkan kebaikan. Mana ada roh setan mengajarkan kebaikan? Coba itu dikatakan pneuma juga bisa menjelma menjadi malaikat terang. Iya, dia menyamar. Makanya untuk mengujinya dibaca di Galatia 5 ayat 22. Gimana tuh? Bacanya gimana? Rohnya untuk yang Spirit of God. Kalau Spirit of Devil Galatia 5 ayat 19 dan 20. Iya, saya tahu. Kan diterangkan bahwa pneuma juga mengajarkan sesuatu yang buruk. Pneuma juga mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang mana kita bisa tahu ini adalah roh Tuhan, ini adalah setan, ini Tuhan, ini Theos, ini Tuhan, yang mana sementara mereka sama-sama mengajarkan baik. Nah, gimana caranya membedakan? Ya, dan mereka mengajarkan sama-sama yang baik. Yang satu mengajarkan yang buruk, yang satu mengajarkan yang baik. Jadi segala yang baik diajarkan oleh Yesus karena roh Allah ada pada dia. Nah, dan sekarang begini. Pembunuhan terhadap Yesus itu pembunuhan daripada bisikan yang baik atau buruk? Yang buruk. Yang buruk. Berarti penyaliban itu buruk. Ya memang buruk lah. Berarti Anda mengimani sesuatu yang buruk. Bukan gini loh. Pertandingan di dunia ini adalah pertandingan iblis dengan Tuhan, Spirit of Devil dengan Spirit of God. Jadi iblis bukannya iblis dengan manusia, kok iblis dengan Tuhan? Iya, karena Allah menjadi manusia. Jadi sesuai dengan
ketetapan yang pertama, iblis menggodai Adam yang pertama. Jadi kedatangan Yesus itu harus persis seperti Adam yang pertama. Jadi Yesus itu adalah Adam yang kedua. Tapi Jadi buktinya lebih parah. Adam tidak pernah dibunuh iblis, Yesus dibunuh iblis malah. benar. Adam itu kan dikalahkan oleh iblis. Makanya dia mati, harus mati. Nah, Jadi berarti karena berarti harus mati, berarti Tuhan Anda dikalah sama setan. dia menang kok waktu Loh, kok menang pula? Kenapa bisa Anda mengatakan bisa menang? Buktinya dia dibunuh. Dengar dulu, waktu Adam dicoba iblis, aja, Bang. Adamnya kalah. Jadi Adam yang kedua, Yesus dicoba iblis, Yesusnya menang. Oh, tidak. Siapa bilang menang, Bang? Sorai atas kemenangan Yesus. Siapa bilang menang? Kan tertulis. Buktinya Adam dicobai iblis, dia masih hidup 700 tahun lebih. Yesus dicoba iblis, mati itu juga, hari itu juga mati dia. Karena manusia itu harus mati. Nah, berarti kalah dia dari iblis kan? Justru itulah bodohnya iblis itu. Dia menyangka dengan kematian iblis, dengan kematian Yesus. Kenapa dia pula merasa iblis yang bodoh? Rupanya kematian Yesus itu membawa mengalahkan dia di dalam maut. Itu dia skenarionya yang salah dari iblis. Begini, gini. Kalau Gini. Yesus itu terangkat ke langit, skenario iblis menang. Karena dia penakut. Sementara Yesus bertujuan harus masuk ke dalam dunia orang mati supaya bisa membebaskan roh-roh yang terpenjara sebelum Yesus bangkit. Nah, jadi Musa atau apa yang orang-orang kudus, Samuel, orang-orang kudus Nabi-Nabi itu kan kalau dia nggak masuk ke dalam tanah, ke dalam dunia maut, itu tetap terpenjara di dalam siksa kubur oleh iblis. Jadi menurut saudara, Yesus dibunuh itu yang menang siapa? Kalau kita memandang, iblis sudah merasa dia menang. Ya memang menang lah. Iya, iblis merasa dia menang, pemenangnya. Ternyata celakanya, dia nggak bisa menahan roh Yesus di dalam tanah. Loh, kenapa bisa? Nggak ada hubungannya lagi di situ. Nggak ada Iya, urusan. karena kalau Tidak ada urusan Yesus, iblis di dalam tanah, nggak ada urusan. nih, kemenangan iblis itu adalah karena dari awal kesepakatannya manusia itu harus mati dan manusia itu menjadi makanan iblis. Nah, jadi iblis itu sudah memperbudak manusia dan rohnya supaya menjadi bala tentaranya nanti waktu perang naga. Waduh, mati meja. Enggak, masalahnya gini loh, Bang. Ini kan yang sasaran iblis itu adalah makhluk yang hidup di bumi, bukan yang ada dalam tanah. Iya, betul. Karena manusia itu kan sudah diserahkan Tuhan kepada iblis menjadi makanannya. Tubuhnya itu sudah menjadi makanan iblis karena dibuat debu tanah lah menjadi makananmu. Debu tanah itu apa? Tubuh manusia ini. Nah, Jadi kalau dia harus misalnya iblis tidak membunuh. Dengar dulu. Jadi dia harus mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya supaya menjadi makanannya nanti di neraka. Sebelum waktunya dia hancur sendiri. Kalau masih banyak makanannya di neraka, dia Mana ada iblis makan di neraka, Pak? Ngarang bebas saja Bapak ini. itulah bahan makannya supaya dia bisa bertahan hidup. Mana dalilnya? Nanti kubacakan, aku bawa Oke. sini. Nggak ada itu iblis makan orang, Pak. Iya. Ada aja. Jadi rohnya di penjara. Pernah tonton nggak Lord of the Ring? Pernah. Nah, kan banyak di situ kayak orang-orang yang sudah hancur jadi budak-budaknya. Enggak, bagaimana sekiranya yang turun ke dunia orang mati ini ternyata setan, bukan Tuhan? Kan sama-sama roh. Karena dia kembali kepada bapaknya. Loh, bagaimana kalau yang kembali ini adalah setan itu juga? Nggak Dia bisa. juga roh. Nggak bisa karena roh yang baik menyatu dengan roh yang baik. Karena yang baik bersatu dengan yang baik dan yang jahat bersatu kepada yang jahat. Roh yang jahat menyatu kepada roh yang jahat. Nah, terus Roh Kristen yang ini, jahat menyatu kepada bapaknya, roh yang jahat. Bapaknya juga ada. Itu nah, terus iblis. Kristen ini misalnya didatangi oleh roh. Bagaimana Kristen bisa membedakan ini Tuhan, ini setan? Kan sama-sama. Ketika dia berperilaku, makanya kita baca di tadi Galatia 5 ayat 22. Kalau itu perlakuannya berarti itu datang daripada roh Allah. Tetapi kalau itu yang di Galatia 19 sampai 20 berarti itu roh dari iblis. Gampang saja melihatnya. Bukan masalah roh dari iblis. Maksudnya ini kan roh, Tuhan Anda kan roh. Iya. Iblis juga roh. Iya. Wujudnya sama nggak?
Ya sama-sama roh. Kan aku bilang tadi, spirit of devil dengan spirit of God. Cuman yang satu roh kudus, yang satu roh jahat. Wujudnya sama enggak? Iya, sama-sama roh. Wujudnya sama? Roh, sama-sama roh. Kita bilang dulu wujudnya roh. Iya, sama-sama kan? Iya, roh. Ah, kalau Tuhan Anda bertanduk 7 bermata 7, kalau iblis bertanduk juga? Ya, iblis jelas bertanduk lah. Kayak siapa ini? Si Pera Istar ini, ada petanduknya. Oh, berarti Tuhan juga bertanduk, Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Tanduknya itu kan nggak tahu di mana ditulis itu Tuhan bertanduk, nggak ada. Wahyu 5 nomor 7. Tanduk itu menerangkan sebuah kerajaan yang punya mahkota. Bukan, Yang punya Bang. kekuasaan, bukan mahkota. Tanduk itu kan merupakan kekuasaan, lambang kekuasaan. Ah, berarti iblis juga bertanduk itu karena kekuasaan kan? Iya, karena iblis itu diberi kekuasaan. Itu makanya aku bilang. Yang maha kuasa. Makanya aku bilang, Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Bedanya di mana? Yang satu dari Roh Kudus, yang satu daripada roh jahat. Iya, bedanya dia itu kan cuma penyebutan aja roh kudus, roh jahat. Tapi kan pada faktanya, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, iya maksudnya gini loh. Dia. Iya maksud saya gini loh Pak. Wujud Tuhan Anda kan serem tuh, bertanduk. Iblis juga bertanduk. Bahkan lebih seram sebenarnya Tuhan Anda. Misalnya di dalam Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi dia tua, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Artinya Tuhan Anda pakai kursi roda, di mana rodanya api. Salah ya? Dalil ini salah ya? Ya. Jadi dia seperti orang tua yang sudah tua, berpakaian putih, duduk di atas kursi roda dengan nyala api dan punya roda berkobar-kobar. Itu Tuhan Anda. Itu kan menyatakan bahwasanya akan ada perang. Ini nggak ada hubungannya perang. Ini Ya, itu wujud. kan menyatakan bahwasanya berkobar-kobar itu kan untuk apa? Berarti Loh akan terjadi tidak, perang Tuhan dalam dunia Anda roh. itu semisal seorang laki-laki tua renta yang duduk di atas kursi roda menyala, dan roda-roda kursi itu adalah api yang berkobar-kobar. Coba Anda bayangkan, kayak maksudnya filmnya itu- Megaloman. Maksudnya itu berkata yang roh itu tadi yang awal dan yang akhir, jadi digambarkan sebagai orang yang sudah tua gitu loh. Dia pemilik segala Gini. Data lain 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Gimana itu? Tuhan Anda datang di dalam api yang menyala-nyala. Aku datang. Ini apa ini Pak? Makanya Iya, saya mau katakan, iya, apa bedanya antara setan kemudian dengan Tuhan Anda? Yang satu sifatnya Setan itu jahat. api bertanduk, Tuhan Anda juga api bertanduk, bahkan kursi rodanya pun adalah kursi roda api. Gimana cerita itu Pak? Iya, itu kondisinya mau perang dalam dunia roh. Jadi iblis-iblis yang roh ini sedang mengumpulkan manusia-manusia supaya menjadi keturunannya sesuai dengan yang tertulis di Kejadian. Keturunanmu akan berhadapan dengan keturunan wanita ini, gitu loh. Nah, jadi ini jelas ini 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini Pak? Ini Tuhan Anda? Iya, itu sedang lagi perang dalam dunia roh nanti. Waduh, nah inilah api, iblis juga api kan? Tuhan Anda juga api. Mana ini? Yang mana yang Tuhan? Jadi kita jadi penonton ini bingung. Mana yang Tuhan? Ini yang Tuhan atau yang mana ini? Yang mana yang Tuhan? Gini dulu, iblis nggak dari api, dia dari roh Allah yang menjadi jahat. Bagaimana ceritanya? Sementara kalau kita melihat ajaran-ajaran terdahulu, iblis itu identik dengan api. Nggak ada itu. Lah, api neraka gimana? Bukan, api neraka bukan karena identik dengan iblis. Lalu? Bukan. Bagaimana ceritanya, Pak? Kalau api neraka, di neraka itu api, iblis dari api, mana mungkin bisa mati api dengan api, ya makin besar lah apinya.
Ya itu dia makanya saya katakan Tuhan Anda, Tuhan Anda bertemu dengan iblis sama-sama api dia. Bukan, api itu bukan. artinya api penyucian. Ya, api penyucian pula, Pak. Iya, bukan api dalam neraka, bukan. Kalau di neraka itu ada api, kemudian iblis terbuat dari api, berarti neraka itu akan makin besar apinya. Karena api bertemu dengan api kan semakin besar, nggak makan. Nah, itu dia makanya Tuhan Anda bertemu dengan iblis maka semakin berapi-api. Matius 25 nomor di dalam neraka yang Bapak bilang. Matius 25:41 dan ia akan berkata dan kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah daripadaku hai kau orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sementara Tuhan Anda juga adalah api, gimana itu? Ya, maksudnya gini, di neraka itu adalah api yang menyala-nyala dari belerang, tapi iblisnya bukan dari api. Loh, kalau iblis Ibrani, dari Pak. api, Ibrani 12. mati, malah dia menyatu dengan api. Ibrani 12:29 sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Gimana itu? Iya. Berarti Tuhan Anda neraka? Bukan. Dia melambangkan seperti api yang menyucikan. Ibrani 12:29 sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Iya, kalau api itu berjumpa dengan orang kudus dia akan menyucikan, tapi kalau berjumpa dengan orang yang rohnya jahat akan menghanguskan gitu loh. Bagaimana ceritanya, Pak? Itu adalah Api pedang bermata dua. Tuhan Anda api dan dia adalah api yang menghanguskan. Iya. Sementara yang identik dengan api itu setan. Bukan, siapa yang bilang identik api dengan setan? Gak ada. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan ini malaikat-malaikat yang dimaksud di sini adalah iblis, Pak. Iya, iblis. Tapi Nah, iblis terbuat dari api di dalam Alkitab. Iblis itu identik dengan api. Gimana itu dasarnya? Kalau iblis itu identik dengan api, dimasukkan ke neraka, dia nggak bakalan mati karena api dengan api kan semakin berkobar. Ya, justru dia tidak boleh mati, Pak. Dia harus mati hidup terus. Nggak bisa. Kalau iblis itu dari api, neraka dari api, mana bisa mati ya iblisnya? Ya, sama seperti tangan saya juga dari daging, pipi Anda juga dari daging. Boleh nggak aku tampar Bapak? Sama-sama dagingnya. Itulah iblis, Itu Pak. kan, kalau tampar menampar karena ada daging kan. Kalau api dengan api samanya, Pak. Api ini dengan kan api sudah juga masuk dalam sama. dunia roh. Ini sudah masuk dalam dunia roh. Makanya tadi Tuhan Anda roh, setan roh, Tuhan Anda bertanduk, setan juga bertanduk. Tuhan Anda api, setan juga api. Bukan, mana? Saya setan tidak itu bisa bukan membedakan. api. Dari mana itu dasar Bapak mengatakan setan itu api? Lah, kalau Anda melihat Matius 25, itu jelas setan itu identik dengan api. Gimana? Bacalah lengkap dulu. Kalau neraka itu api, terus iblis itu dari api, nggak bakalan mati iblisnya, malah jadi berteman. Memang iblis tidak akan mati, Pak. Dia akan kekal. Kalau dia masuk ke dalam neraka dan dia langsung mati, enak kali iblisnya. Makanya makanannya tubuh manusia dan rohnya diperbudak. Di mana pula itu makanannya? Berarti Anda setan. Berarti kalau Allah membuat neraka itu api. Karena orang Kristen kan inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Daging Yesus dimakan. Berarti iblis. Siapa iblis di sini sebenarnya? Malaikat yang berbuat dosa. Lah tadi Anda mengatakan makan orang setannya. Nah, Anda makan Yesus. Malaikat yang berbuat dosa, jadi dihukum dan tertulis di Kejadian, debu tanah menjadi makananmu, dan diterangkan lagi di Alkitab, debu tanah itu adalah tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Saya tidak bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan setan. Memang susah membedakannya. Mati dia. Susah bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dia langsung membaca Galatia 5 ayat 22. Oh, ini spirit of devil. Terus kalau dia mau tahu dia apa? Dari itu tadi Galatia 5 ayat 19 sampai 20 itu, oh ini berarti datangnya dari iblis. Kalau yang 22 ini datangnya dari Tuhan. Gitu aja membedakannya. Sekarang permasalahannya adalah kalau saudara mengatakan bahwa iblis bisa membedakan seperti itu, berarti perintah Tuhan dilakukan. Kalau ada perintah dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis kan?
Benar nggak? Sekarang gini, kalau ada perintah Tuhan, Tuhan yang mana sekarang? Nah itu dia, seperti misalnya menyembah Yesus. Ada nggak yang Tuhan memerintahkan menyembah Yesus? Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Karena dia berkarya. Nah iblis. Itu dia. Karena dia berkarya, karya-karyanya itu kami anggap sesuatu yang ilahi dan kami mengaku ini pengakuan kami loh. Iya, itu dia makanya itu roh itu kan tak nampak, roh itu kan merasuki tubuh manusia. Nah, roh apa yang merasuki tubuh saudara sampai saudara menyembah Yesus? Karena kami berbicara dalam dunia roh. Ya itu dia makanya kan Tuhan itu roh, setan juga roh. Untuk membedakan antara setan dan Tuhan menurut saudara, lihat ajarannya. Nah, sekarang saya tanya, yang merasuki saudara, roh Tuhan atau roh setan sampai saudara menyembah Yesus? Bukan, karena saya membaca Alkitab, kitab suci, segala sesuatu yang diperbuat Yesus itu nggak ada yang jahat. Iya. Terus kenapa bisa disembah? Karena karyanya dia. Yang ngajarin Anda menyembahnya siapa? Karena karya Yesus selama di dunia saya baca di Alkitab. Oh, berarti aku mengakulah ini. Oh, Yesus itulah Tuhan. Itu yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan siapa? Pengakuan saya. Iya, saya tahu. Yang mengajarkan Anda mengaku Yesus itu Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mengajarkan. Jadi roh yang masuk ke dalam diri Anda itu rohnya siapa? Roh yang baik, sehingga roh yang baik membimbing. Kalau roh yang baik berarti rohnya Tuhan kan? Iya. Nah, di mana Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Nggak ada tertulis. Nah, berarti roh yang masuk ke dalam tubuh Anda itulah roh setan. Enggak lah, karena kami berbicara dengan Yesus dalam dunia roh. Lah, tunggu dulu Pak. Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda pneuma, iblis juga pneuma. Ya. Nah, ada roh masuk ke dalam tubuh Anda, betul? Ya. Roh apa itu? Roh yang baik. Roh yang baik. Kalau roh yang baik berarti roh Tuhan. Ya, roh. Nah, di mana Tuhan mengajarkan menyembah Yesus? Aku membaca kitab suci dan kulihat. Saya tanya, di mana roh Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Saya membaca dan melihat yang tertera di kitab suci. Jadi apa yang tertulis di situ, Pak? Apa yang tertulis? Pertanyaan saya kan jelas. Kalau roh Tuhan pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? Karena saya membaca kitab suci. Terus bukan karena apa? Bukan karena apa, Pak? Bukan karena apa? Adalah hal-hal yang baik. Bukan karena apa? Ini masalah penyembahan kepada anak Maria. Anda menyembah Yesus. Ya. Apakah itu kehendak Bapak? Iya, kehendak Bapak. Kehendak Tuhan. Ya. Di mana tertulis? Barang siapa yang mengaku anak, dia harus juga mengakui Bapak. Iya, maksud saya mengakui anak ini sebagai apa? Anak itu kan roh juga. Ya, mulai lagi. Setelah kembali lagi ke situ. Ke surga dia kan menjadi roh. Ya, mulai lagi. Lagi menjadi firman Allah. Mulai lagi kan? Adalah firman. Oke. Firman itu Anda bersama tidak. dengan Allah. Oke. Baik. Anda tidak. Dan firman itu adalah Allah. Jadi setelah dia bangkit, dia menjadi firman kembali kepada Ada Bapaknya. tidak Tuhan Bapa mengajarkan menyembah Yesus? Ada tidak? Itu datang dari Spirit of God untuk menyembah dia. Inilah yang kumaksud. Inilah yang kumaksud. Kalau bukan roh Bapak yang mengajarkan Anda, berarti roh setan. Ya, memang roh Bapak yang mengajari kami. Mana dalilnya? Di mana Bapak memerintahkan menyembah Yesus? Tunjukkan. Nggak ada tertulis karena Yesus tidak mau disembah-sembah. Kecidu ente kan? Karena Yesus tak ada tertulis. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang menyembah aku atau memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak agar saudara menyembah Yesus? Ada enggak? Ada. Aku mengakui kehendak Bapak. Mana? Coba tuliskan bacakan yang tertulis kepada saya. Bapak memerintahkan saudara untuk menyembah Yesus. Di mana tertulis? Ada. Itulah kehendak Bapak tadi. Mengakui Yesus sebagai manusia dan anak Allah. Di mana Bapak memerintahkan ente menyembah Yesus?
Kan sudah jelas tadi dalilnya. Di mana dalilnya? Tidak Bapak mengejarkan harus mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai manusia juga. Ini mengakui dia sebagai anak Allah atau mengakui manusia juga? Oke. Yang saya tanya menyembah dia. Mana perintah Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah jelas perintah Bapak. Mana perintahnya? Mengakui Sembahlah Yesus. sebagai anak. Mana perintahnya sembahlah Yesus? Mengakui Yesus sebagai anak. Kalau mengakui oke. Yang saya tanya ini menyembah dia mana perintahnya? Kalau sudah kami mengakui dia sebagai anak, kami beda Pak, beda. Saya mengakui Jokowi adalah presiden. Bukan berarti saya menyembah Jokowi, bukan. Yang saya tanya, kalau Bapak jumpa presiden nggak cium tangan? Ya cium tangan, penghormatan, bukan menyembah. Kan bukan itu mempertuhankan. Nah sekarang begini, Yesus mengatakan kepada iblis pun, wahai iblis, sembahlah Allah, hanya kepada dia saja engkau mengabdi. Nah ada nggak kemudian, kepada iblis aja Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Allah. Ada nggak Yesus mengajarkan kepada kalian menyembah dirinya? Ya karena iblis itu kan roh. Jadi iblis lagi ke roh. Kan benar Pak. Anda sudah mengakui bahwa di dalam diri Anda ada roh, kata Anda. Nah, roh ini akan kita uji. Kalau ada kemudian roh Tuhan mengajarkan menyembah kepada dirinya, tunjukkan dalilnya. Karena Anda terbukti menyembah Yesus. Kan sudah tadi dibilang Bapak, siap kehendak Bapak adalah mengakui Yesus sebagai anak dan mengakui sebagai anak, Pak. Mengakuinya sebagai anak artinya mengakui dia sebagai nabi, mengakui dia sebagai utusan. Kalau sudah anak itu berarti sudah dekat gitu loh. Hubungannya kan dekat. Antara Bapak dengan anak itu kan dekat. Iya, memang dekat. Yesus itu dekat memang, Pak. Dia duta, dia utusan Tuhan. Yang saya maksud di sini, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus sementara Yesus mengajarkan menyembah Bapa yang ada di langit? Iya, karena kami menyembah Yesus sudah menyembah Bapa karena Bapa dengan anak itu satu. Lah, yang saya minta perintah Bapaknya agar kalian menyembah anaknya itu di mana? Kalau kita melihat Yesus sudah melihat Bapa, karena Bapa kan kami kan kenal. Yang kami kenal Yesus. Allah. Jadi tidak ada. Abraham, jadi tidak ada perintahnya menyembah Yesus, Pak. Hah? Jadi tidak ada perintahnya menyembah Yesus. Tidak ada, tapi karena melalui anak itu kami mengenal Bapa. Tidak ada perintah menyembah Yesus, tetapi faktanya Kristen menyembah Yesus, betul? Betul. Betul. Nah, siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus padahal Bapa tidak memerintahkan? Ayo. Karena barang siapa yang melihat anak, dia sudah melihat Bapa. Melihat bukan menyembah. Melihat bukan menyembah, beda. Kalau melihat ya sekedar melihat. Oke, dengar ya. Kami tidak menyembah yang tidak kami kenal. Bapa itu tidak kami kenal. Yang kami kenal Yesus. Nah, sekarang perintahnya menyembah Yesus mana? Ya karena Yesus yang kami kenal, dialah kami sembah. Ada perintahnya Bapa. Ada perintah Bapa menyembah Yesus. Hah? Ada perintah Bapak menyembah Yesus? Ada, karena Bapak dalam Yesus, Yesus dalam mana dalilnya? Tertulis di mana? Sembahlah Yesus. Bapak dan aku adalah satu. Ya ampun ya Karim. Jujur saja Pak, jujur saja Pak, bahwa setanlah yang mengajarkan Bapak menyembah Yesus, karena tak ada pernah Bapak yang di surga mengajarkan menyembah kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul? Bukan begitu artinya. Kok bukan Pak? Kok bukan? Bukan Tuhan loh. Tuhan itu roh. Gini Yesus, loh. Tuhan itu roh. Setan juga roh. Yang masuk ke dalam tubuh Anda roh. Nah sekarang Anda menyembah Yesus. Ya. Yang dikatakan Bapak yang di surga pasti kemudian melakukan perintah-perintah yang diperintahkan. Nah, sekarang Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31, Bapa yang diberikan Yohanes 14 nomor 31, Yesus kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia melakukan segala perintah yang kemudian
Tuhan perintahkan kepada dirinya. Dunia harus tahu, kata Yesus, Ya. bahwa aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Ya. semua dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Nah sekarang, adakah Yesus ini? Diperintahkan oleh Bapak, jangan Tuhan. Dia diperintahkan oleh Bapak. Ya Bapak itu Tuhan, Pak. Apa Enggak lah, beda dalam konteksnya ini. Loh, jadi Bapak ini apa? Bapak itu adalah roh. Enggak, Sumber Bapak dari- ini apa? Dalam bahasa Yunaninya apa Bapak ini? Theos, Nah, Theos dalam bahasa Indonesia? Allah, Theos dalam bahasa Inggris? God, God dalam bahasa Indonesia? Allah, Dewa, Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Kurios, Kurios. Kalau Theos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia? Allah. Mati bija. Allahu Akbar, Masya Allah Allah. atau Dewa samanya itu. Beda, Pak. Inilah kesalahan kalian. Bapak itu dalam bahasa Yunani artinya Theos. Theos dalam bahasa Indonesia Tuhan. Enggak lah, Theos itu Allah, Dewa. Oke. Sekarang Theos dalam bahasa Ibrani apa? Theos dalam bahasa Ibrani. Oh, Elohim. Elohim. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani? Apalagi Ibrani. Tapi kan Elohim. Theos Elohim. Ya, Oke, kalau Allah? Elohim. Elohim. Kalau Yotahpape? Itu Elohim juga. Namanya. Yotahpape. Itu namanya. Yotahpape dalam bahasa Yunani apa? Itu namanya. Yotahpape dalam bahasa Yunani apa? Ya Yod-Heh-Vape. Dalam bahasa Yunani? Ya. Itu kan sudah nama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yotahpape dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yehova. Ada nggak di terjemahan Perjanjian Baru Yehova? Ada. Coba tunjukkan ke saya, Pak. Ada Gimana? sebagian yang membuat Yehova, ada yang sebuat membagian Tuhan karena nggak bisa menyebutkan nama Lucu abangku ini. Jadi Tuhan itu Lucu. adalah kata ganti Adonai. Adonai. Bapak dalam bahasa Indonesia itu ayah, dalam bahasa Yunaninya pater, bahasa Indonesianya ayah, gitu loh Pak. Paham ya? Dalam bahasa Ibrani apa? Dalam bahasa Ibrani saya nggak tahu, karena ini Yohanes Abah. 14:31 apa? Abah. Abah. Ya. Abah kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya sama juga dengan Bapak. Abah Bapak. Ya. Terus kenapa larinya ke Allah, Pak? Allah itu kan roh. Karena Bapak itu roh, jadi sebutkan kalau kata-kata Allah itu mengarah kepada Bapak. Roh. Oh, iya. Setiap kata yang ada kata-kata muncul Allah ganti aja dengan roh. Oh, iya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan roh, dan firman itu adalah roh. Oh, Iya. gitu ya. Iya, supaya lebih gampang kita memahaminya. Jadi setan roh, Roh. Bapak juga. Roh yang baik, Roh Kudus. Nah, kalau Allah, Tergantung Allahnya sekarang. Ada Allah yang jahat, ada Allah yang baik. kalau Bapak, Nah, itu dia. Ada juga Bapak iblis, ada Bapak yang kudus. jadi Bapak yang iblis Bapak ada yang juga. iblis dengan iblis dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Bapak yang kudus bersama anak-anaknya dan malaikat-malaikatnya. Itu nanti diperang. Nah, sekarang Jadi Bapak, manusia inilah yang direkrut menjadi Oke. sergatunya. setan adalah roh, Bapak adalah roh, Ya. sama-sama roh. Yang masuk Iya. ke dalam tubuh Anda roh, Iya, roh. roh apa namanya? Roh manusia. Bukan roh Bapak, bukan roh suci, roh kudus. Tergantung itu tadi faktor eksternal.
Itu faktor eksternal yang mempengaruhi cara berpikir manusia itu. Manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi, roh itu mempengaruhi pemikiran. Pemikiran itu mempengaruhi tingkah laku. Sekarang roh ini dipengaruhi dua faktor eksternal. Satu, spirit of devil dan spirit of God. Nah, jadi, sekarang yang God yang datang itulah Galatia 5 ayat 22. Oke, sekarang Anda menyembah anak Maria, itu pengaruh siapa? Pengaruh spirit of God. Di mana God ini mengajarkan menyembah manusia? Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Iya. Karena berdasarkan yang kami baca di Alkitab, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat itu keluar hanya daripada iblis. Nah, sekarang menyembah kepada manusia itu jahat atau tidak? Hah? Menyembah kepada Yesus itu jahat atau tidak? Enggak. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan itu? Karena Yesus selama di dunia tidak pernah melakukan kejahatan. Mati meja. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah melakukan kejahatan, boleh disembah? Kalau dia mati bangkit, nggak apa-apa. Lazarus? Pernah nggak berbuat kejahatan Lazarus? Nggak tahu, dia kan manusia, pastilah. Yesus juga manusia. Dia manusia yang kudus, dia mulia. Kalau dia manusia kudus, dia mulia, kenapa dia mati terkutuk? Ya supaya mengambil kutukku. Karena aku kan manusia terkutuk. Anda karena juga. Supaya mengambil kutuk Anda gitu? Iya, sebagai substitusi, sebagai korban pengganti. Iya. Bukan Yesus mati karena unsur politik. Ada juga politik dan bisnis. Terus di mana datangnya ilmunya bahwa dia mati karena Anda? Itu kan sebuah skenario dalam kehidupan. Masa ujung-ujung datang orang yang dibunuh? Skenario. Iya kan? Nggak mungkin datang orang ujung-ujung langsung dibunuh. Ini adalah bunuh. Nggak ada gitu. Ada skenario yang melatar belakangi sebuah kehidupan. Ada unsur politik, ada unsur bisnis, ada unsur hukum. Yang tiga itu mempengaruhi dalam kehidupan. Orang-orang Yahudi membunuhnya karena unsur apa? Bisnis. Ya. Oke, matilah dia karena bisnis. Ya, karena bisnis orang Yahudi terhambat. Oke, kalau menurut Elohim sendiri, kematian Yesus adalah ya untuk menebus orang-orang berdosa. Di mana itu tertulis? Sesuai dengan tertulis di Yesaya, dia tertikam oleh pelanggaran kita dan pemberontakan kita. Oh gitu. Padahal kejahatan kita lah yang tebusnya gitu. Oh gitu. Terus kenapa orang Yahudi tidak menjadikannya sebagai alasan itu untuk membunuh Yesus? Kenapa harus politik? Karena hanya itulah salah satu alahnya supaya bisa membunuh Yesus, supaya bisnis mereka. Tapi kan sudah tertulis di kitab mereka, kenapa enggak mereka jadikan itu sebagai alasan? Itu kan sebuah skenario yang sudah dibuatkan oleh iblis. Ya iblis, itu kan Bapak akui kan? Iblis itu dibebaskan untuk memilih orang-orangnya. Bapak akui kan sekarang bahwa itu adalah skenario iblis? Iya, skenario iblis. Bagus. Gitu dong. Berarti Yesus disalibkan itu karena skenario iblis. Ya. Berarti penyaliban itu skenario iblis. Iya, karena iblis itu diberi hak untuk memilih orang-orang yang menjadi pelaksana sesuai dengan rencana iblis. Tetapi berarti penyaliban ini adalah rencana iblis. Pada rencana iblis. Berarti penyaliban rencana iblis. Iya, karena dia kan ingin membunuh Yesus. Berarti mereka iblis ini yang telah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen, betul? Bukan. Karena rencana iblis itu ingin membunuh Yesus supaya tetap mati di dalam tanah. Oh, tidak ada itu. Rencana iblis itu berbalik membunuh dia itu loh. Makanya tertulis di mana itu, Pak? Itu menjadi gini loh. Kalau ada orang yang merancangkan sesuatu yang buruk terhadapmu, itu akan menjadi rencana yang bagus apabila kamu tetap memilih Tuhan yang benar. Kalau saya tidak, karena itu tak ada dalilnya. Iblis ingin membunuh Yesus agar supaya Kristen menyembah Yesus. Itu kalau saya. Oh, bisa saja. Pemikiran itu kan bisa saja datang daripada teman saudara. Oh tidak, dalilnya ada loh. Nah, mana?
Oke, kita Itu lihat di pasti Amsal. muncul dari spirit of devil. Iya makanya saya katakan bahwa Iya, agama. pemikiran Bapak itu muncul dari spirit of devil. Oh tidak, nggak bisa karena saya ada Coba dalil. mana devilnya? Mana apanya? Oke, baik. Kita lihat dalilnya. Ya. Di dalam Amsal kemudian, atau kita pakai aja Ulangan. Ulangan, kita pakai Amsal aja. Kalau Ulangan kan agak berat nantinya. Amsal 17 nomor 23. Nah ini. Teori substitusi. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum yang benar. Gimana itu? Apa yang mau diambil dari situ poinnya? Ya, poinnya orang yang menerima suap ini kemudian membelokkan hukum-hukum Tuhan. Iya, betul. Hukum yang benar dibelokkan menjadi tidak benar. Iya, oleh orang-orang yang menerima suap. Ya, nah sekarang yang menerima suap siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Nah, berarti yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Karena iblis yang merasuki Yudas. Oke, berarti yang tadinya kebenaran dibelokkan. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kebenaran dibelokkan, dari mana orang Kristen mendapatkan unsur keselamatan dari penyaliban? Apa hubungannya ke situ? Lah, pasti ada hubungannya, Pak. Kan tadi hukumnya dibelokkan. Yang membelokkan itu siapa? Kan iblis. Orang fasik kan, Pak? Iya, orang fasik itu kan yang penuh spirit of devil. Iya, untuk membelokkan jalan hukum kan? Iya. Nah, sekarang ketika penyaliban ini dilakukan oleh orang fasik, adakah hukum yang dibelokkan kemudian? Ada. Apa itu? Begini, Yesus itu kan dibawa ke mahkamah agama, dan dia diadili di sana. Tapi orang itu tidak bisa membunuhnya. Terus dibawalah ke ini, tidak bisa membunuhnya secara hukum Taurat, sehingga dibawalah ke kerajaan Romawi dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan pemberontakan. Tidak ada itu di hukum Taurat. Maka Yesus itu dibunuh karena pemberontakan, dianggap memberontak dengan alasan dia akan mendirikan kerajaan. Padahal Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini, tetapi kerajaan di sorga. Itu kan membelokkan hukum. Sekarang kan mereka menghukum Yesus bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Romawi karena pemberontakan. Barang siapa yang memberontak akan dihukum salib. Tapi kalau orang mencuri bisa sesuai hukum Taurat, dia akan dipotong tangannya. Tapi dalam hukum Taurat dia tidak menemukan kesalahan yang ada dalam Yesus. Terus yang adalah penistaan agama. Penistaan agama yang berkuasa adalah Romawi. Di dalam hukum Romawi penistaan agama itu tidak berlaku. Sehingga mereka mencari hukum yang baru, yaitu hukum pemberontakan. Itulah makanya Yesus disalib. Hukuman bagi pemberontak adalah disalib. Kalau hukuman pembunuh, penjina sesuai dengan hukum Taurat. Ya kan? Dapatkan pahamnya? Sekarang begini. Artinya bahwasanya Yesus itu bukan pendusta kan? Bukan. Nah, Yesus bukan pendosa kan? Bukan. Pemberontak nggak dia? Yesus disangkakan sebagai pemberontak karena Yesus dianggap membuat sebuah kerajaan. Karena sekarang punya banyak. Sekarang sebuah kerajaan dan tergenapilah apa yang dikatakan di Yesaya. Dia akan berada di tengah-tengah orang pemberontak karena yang kanan kiri itu adalah pemberontak. Saya paham. Nah, sekarang permasalahannya Yesus ini benar-benar pemberontak atau tidak? Tidak, dia disangkakan seperti itu kan. Pilatus nggak menemukan kesalahannya, tetapi karena unsur politik, jika tidak menyalibkan dia maka kau akan bahaya. Kau kan tidak menjadi pemimpin kami lagi. Kami akan melapor kepada Kaisar supaya memecat kau. Jadi Pilatus takut. Ya sudah, terjadi sesuai dengan yang kalian minta. Aku cuci tangan, tidak mau ikut campur. Sudah, salibkan dia kan gitu. Jadi berarti ada pembelokan. Berarti ada pembelokan di sini kan? Berarti ada pembelokan di sini kan? Iya, ada pembelokan. Karena spirit of devil, apapun akan dibuat untuk menghukum Yesus. Tidak bisa hukum Taurat, ya mainlah hukum Romawi. Nah, sekarang kalau ada pembelokan hukum di sana, di mana tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Taurat itu adalah kutub?
Ya memang Taurat itu akan menjadi kutuk. Nah, bagi ini orang yang Anda lah yang melaksanakan. membelokkan. Inilah buktinya. Anda membelokkan barusan. Mana ada kebelokkan? Anda mengatakan kutuk. Dari mana ilmunya? Karena gini loh, orang hukum Taurat itu kan menyatakan segala kesalahan kita. Misalnya, siapa yang membunuh, ya dibunuh. Siapa yang berzina, ya dilempar dengan batu. Nah, terus? Kenyataannya hanya perempuan yang dilempar batu. Padahal berzina itu nggak bisa seorang diri. Laki-lakinya mana? Mana Karena ada? Taurat kita mengenal Itulah dosa. makanya pembelaan. Laki Taurat perempuan doang. dibunuh, Pak. Laki perempuan dibunuh. Mana Sekarang ada begini. Waktu di depannya, yang di depan Yesus perempuan yang berzina itu mana laki-lakinya? Nggak ada. Ya kan tidak didatangkan, laki-lakinya nggak ada. Tidak Mana didapat ada di situ. laki-lakinya di Ya mana seret. tahu dia Yang melarikan diseret diri. Yang perempuannya. Anda boleh mengatakan tidak dihukum laki-lakinya kalau laki-lakinya ada di situ. Kan laki-lakinya nggak ada. Nah, Ya, sekarang begini. Laki-lakinya karena anak imam itu. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu kutuk. Jangan Anda belokkan. Jadi Ini kan sudah kutuk lah terbukti. bagi orang. Coba dengar ya. Kalau orang yang sudah berzina terus dilempari batu, terus yang kawannya berzina itu mana? Kenapa nggak dilempar batu juga? Ya, justru karena itulah Yesus tidak melemparnya batu karena laki-lakinya nggak ada. Berarti Yesus itu kan berarti kasih kan, bagus dia kan. Berarti tahu siasatnya Paris itu. Nah, itu dia makanya saya bilang, mana dalilnya Taurat itu kutuk? Ya kutuk lah kan, dari aku bilang kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, terus kalau dipotong tangannya apa mau dibuat lagi? Mau jadi pengemis? Mana dalilnya kutuk? Jangan asal mengada-ngada. Inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan Amsal tadi bahwa Anda akan membelokkan hukum. Enggak ada, bukan kami. Sekarang begini, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, tapi dibelokkan bahwa hukum Taurat itulah kutuk. Itu buktinya kan? Ya memang jadi kutuk. Nah, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya bahwa Taurat itu kutuk? Mata diganti mata. Jadi kalau sudah mata ganti mata itu sudah adil. Jangan orang tusuk mata, Anda tusuk pantatnya, itu tidak adil. Makanya aku bilang kalau mata ganti mata, kalau semua orang manusia ini tak punya mata, menjadi kayak mana lagi? Gelap lah. Oleh karena itulah jangan merusak matanya orang supaya matamu nggak dirusak. Jangan kau bunuh orang supaya kau jangan dibunuh. Itu baru adil namanya, itu bukan kutuk. Sekarang dalilnya mengatakan bahwasanya orang fasik itu akan membelokkan hukum. Nah, sekarang Paulus itu fasik. Yudas itu fasik. Makanya kemudian dia dihukum. Adanya kemudian orang benar yang tidak bersalah dihukum. Maka membelokkan hukum karena makan suap. Yudas makan suap. Maka hukum ini dibelokkan kemudian. Sama seperti Keluaran 23. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu dalil. Itu dalil. Makanya perkara-perkara orang benar itu diputarbalikkan kemudian menjadi suatu kesalahan. Seperti hukum Taurat. Hukum Taurat ya, itu pintar-pintarnya orang Farisi tadi, orang Farisi dan Saduki. Mereka memutar-mutarbalikkan. Nah, itulah hasilnya muncullah Kristen dari orang Farisi lah yang mengajarkan Kristen itu. Enggak lah. Farisi lah yang mendirikan agama saudara. Enggak, memang Paulus berasal dari Farisi, tapi dia menentang hukum Taurat. Nah, itu dia putarbalikkan hukum Taurat kan? Hukum Tauratnya mengatakan sunat, diputarbalikkan sunat itu tak berguna katanya. Ya nggak berguna lagi karena kami kan keselamatan. Bagus. Itulah bukti memutarbalikkan fakta kebenaran. Perkara-perkara orang benar itu diputar balik. Taurat itu ajaran Yahudi. Itulah di agama saudara, Bung. Makanya, makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa bapak menyembah Yesus? Anda tidak bisa mengatakan keinginan bapak yang di surga karena tak ada dalilnya. Anda mengakui tak ada dalilnya. Saya minta mana dalilnya? Tidak ada. Ada, karena kami melihat Yesus, kami melihat Bapa. Jadi Yesus akan sembah. Bukan masalah melihat, ini masalah perintah.
Kan sudah di situ, kita kan sudah memakan buah pengetahuan. Ya, mana keinginan dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis itu. Pertanyaan saya, mana keinginan Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah saya jelaskan tadi. Enggak ada, Pak. Mana keinginan? Mana keinginan Bapak? Mana keinginan Bapak yang ada di surga agar kalian itu ibadah hari Minggu? Ibadah itu kan putar balik lagi. Mau hari Rabu, hari Selasa mau ibadah nggak masalah. Mutar balik lagi. Mana keinginan Bapak agar kalian makan babi? Mana? Buatlah pertemuan di hari pertama dan enggak ada. Mana keinginan Bapak agar kalian tidak bersunat? Sunat itu nggak penting lagi. Ditantang semua, Pak. Bapak tentang semua. Kenapa? Karena roh yang ada pada diri Bapak itu roh setan. Oke, sekarang bisa bertanya. Saya bisa bertanya. Akui dulu bahwa apa yang ada pada diri Kristen itu bukan roh Tuhan tapi roh setan. Betul? Enggak. Loh kok enggak? Roh apa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Sudah selesai dilaksanakan. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan jangan bersunat? Gak ada Yesus mengajarkan jangan bersunat. Lalu siapa yang mengajarkan Bapak tidak bersunat? Itu adalah perintahnya. Kenapa mulai Paulus? Mulai kan? Orang Farisi, murid Gamaliel. Mulai. Kan ketahuan. Makanya kan ketahuan, Pak. Ketahuan. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Iya. Nah, berarti Bapak ini mengikuti keinginan siapa tidak bersunat? Karena gini, sunat itu kan untuk orang-orang keturunan Abraham secara daging. Mulai ketahuan, Pak. Bukan. Jadi roh yang ada di dalam diri Bapak adalah roh setan, bukan roh Tuhan. Bukan perjanjian sunat itu kan perintah, Pak. Bukan perintah, sunat itu kan perintah. Iya, itu wajib hukumnya sunat itu. Bukan, itu perjanjian, bukan perintah. Makanya perjanjian lama. Itu perjanjian. Iya, kalau sudah digenapi kan sudah tergenapi. Apa perjanjian itu sudah kan sudah batal. Di mana Tuhan mengatakan bahwa sunat itu batal? Di mana? Kan sudah selesai dibilang Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Di mana Yesus mengatakan selesai? Di mana? Sementara perintah Tuhannya adalah inilah perintahku yang kekal secara turun-temurun untuk selamanya sebagai perjanjian kekal. Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Ya, kan? Kalau perjanjian kekal itu Pak tak ada akhirnya, Pak. Itu perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu kan bagi orang Israel, bagi kami enggak. Nah, sekarang kalau begitu, kalau perintah sunatnya ini kemudian adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, perintah untuk tidak bersunat kepada Anda itu perintah siapa? Perintah Yesus, karena kedagingan nggak penting lagi. Yang penting adalah Bapak dibelokkan lagi kan? Bapak dibelokkan lagi. Maksudnya. Dengar dulu. Berarti Bapak nggak tahu artinya tipologi penyelamatan Israel dari Mesir. Tipu lagi. Pak, bukan Anda ingin membolak-balikkan semua kebenaran, Pak. Mulai dari Tuhan tadi Anda belokkan, mengenai roh Anda belokkan, ajaran Yesus pun dibelok-belokkan. Kami belokkan. Yang jelas ini sedang merekrut tentara-tentaranya, yaitu manusia-manusia yang tidak bersunat. Manusia-manusia yang tidak bersunat. Terserah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iyalah, Pak. Itu jelas itu. Yang membatalkan perjanjian Taurat itu adalah Kristen. Nah, sekarang saya tanya untuk pembuktiannya, Pak. Baca surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu untuk kita. Kita di sini siapa? Yesus. Kami aja kalau Anda tidak mau. Iya, maksud saya kita di sini siapa? Anda.
Kami aja, kalau Anda tidak mau. Oke. Anda berarti Anda. Nah, Ya, kami. Taurat, itu Anda. Hukum Taurat Taurat ini dibawa Musa untuk siapa? Untuk orang-orang Israel. Untuk Dan orang Israel. orang-orang yang Terus membawa kenapa kemudian Anda mati untuk Taurat? Yesus Taurat mati itu untuk penting Taurat lagi untuk bagi kalian. Kami sudah mati bagi Yesus. Dibelokkan lagi. Hukum Taurat untuk orang Israel. Yesus mati untuk hukum Taurat. Terus kenapa untuk kalian? Ya karena kami pikir. Mati meja. Dia membuka tangannya. Sekarang begini, Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Ya. Untuk siapa dia membatalkan hukum Taurat? Untuk orang Israel. Nah, berarti kematian Yesus untuk orang Israel. Nah, bagus. Berarti tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Tapi dia membuka tangannya untuk kami karena ada yang lain, ya kan? Dibelokkan lagi. Tadi tangannya Yesus sudah telungkup begini. Anda suruh buka, paksa dia begini. Padahal sudah mati dengan tangan tertutup. Kami menjadi anak-anaknya. Ya, menjadi anak-anaknya lagi. Yesus tidak pernah punya istri, Pak. Dibelokkan lagi. Iya, tangga pun nggak pernah punya anak tangga apa secara suami istri. Bapak belokkan. Galatia 3 nomor 13. Tadi Anda mengatakan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Untuk kami aja. Kalau Anda tidak terima, kami aja. Artinya Anda mengakui kematian Yesus untuk membatalkan Taurat untuk Anda tadinya. Tapi begitu saya tanya, Iya, untuk orang Israel. Bagaimana berarti Anda Yesus mengenal mati hukum untuk Taurat orang Israel kan? Iya, hukum Taurat itu kan untuk orang Israel. Kami bukan orang Israel. Bagaimana Anda mengikuti Taurat? Berarti Yesus mati untuk orang Israel, betul? Iya, betul. Nah, udah selesai. Tetapi dia berkata lagi, baptislah. Berikanlah Injil kepada semua lagi. Nah, itu dia. Karena Israel menolak aku, maka terbukalah untuk seluruh dunia. Jadi universal gitu loh. Saudara saya ini, aduh. Jadi kan Yesus dibuang orang Israel, ya kami tampung. Kan nggak ada salah. Dibuang. Oh iya. Iya, dia batu penjuru yang dibuang. Jadi karena sudah dibuang, kami tampung. Iya. Ditampung sebagai apa? Sebagai Tuhan. Aduh Bapak, yang mengajarkan Anda semua inilah, yang inilah yang masuk ke dalam, yang inilah yang saya katakan pneuma, roh. Iya, batu penjuru yang dibuang oleh apa tuh ya, menjadi batu apa ya, menjadi batu penjuru gitu ya, lupa kok ya. Tukang bangunan. Iya. Bentar kali Bapak, bentar lagi Bapak ini masuki roh. Roh aja, jangan roh yang masuk ke Bapak. Kalau roh yang masuk ke dalam diri Bapak itu seketika masuk ke dalam diri saya, maka besok saya menyembah manusia. Nauzubillah, Pak, nauzubillah. Ada aja. Sekarang gini lu tanya sama Bapak, di dalam diri Bapak itu ada nggak sesuatu yang ilahi? Ada. Apa itu? Ya ini, semua ini adalah dari ilahi ini. Kita bisa bicara, kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berkarya. Itu karena ada unsur dari bias keilahian Sang Pencipta langit dan bumi kepada kita. Kalau tidak, biasnya aja. Iya, karena kita makhluknya. Berarti biasnya aja gitu, seperti bercermin, bias gitu. Sekarang, saja. Oke, saya tanya, kenapa sebuah lemari itu indah? Lekukannya, warnanya, catnya, bentuknya, kenapa bagus? Itu cerminan daripada yang membuatnya, betul? Enggak juga. Loh, jadi meja terbuat sendiri gitu? Bukan cerminan maksudnya. Semua bisa membuat itu kalau orang belajar membuat itu. Nah, itu dia makanya. Berarti kesempurnaan pada diri manusia itu adalah bias cerminan dari yang membuatnya, betul? Kalau bias berarti ada sesuatu yang palsu di situ kan, seperti bayangan, semu, bias gitu, seperti bercermin. Lah, kita ini adalah makhluk fana, dari tiada menjadi ketiadaan. Sekarang gue tanya sama Bapak, ada Allah dalam diri Bapak?
ada Tuhan dalam diri saya? Ada? Bukan saya bertanya Tuhan. Ada Allah dalam diri Bapak? Ada. Berarti Bapak orang Kristen dong. Kenapa bisa? Allah kok bisa masuk dalam ciptaan? Loh, bukan begitu maksudnya. Tuhan, manusia bisa menyadari keberadaan Tuhan itu ada. Itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran kalau orang Kristen nggak gitu. Allah itu ada dalam dirinya, masuk. Oh, yang ada dalam diri orang Kristen kan tadi sudah kita bahas, itu setan, Pak. Itu bukan Tuhan. Loh, tadi kan saya tanya kepada Bapak yang ngajarin Bapak menyembah Yesus. Mana dalilnya? Dari Bapak nggak bisa Anda tunjukkan. Berarti roh lain yang mengajarkan itu. Kan ada dua roh. Baik, saya terangkan tadi. Kan ada dua roh, Pak. Yang satunya roh yang mengajarkan kebaikan dan roh yang mengajarkan kesesatan. Nah, roh yang mengajarkan menyembah Yesus itu roh apa? Gini aja kesimpulannya, Yesus tidak diterima orang Yahudi. Ada kami tampung. Nah, Yesus datang kepada orang Yahudi mengaku apa? Mengaku anak Allah. Nah, kalau anak Allah, apakah Allah? Iya dong, anak manusia ya manusia. Oh begitu, anak Tuhan. Iya. Oke, kalau anak Tuhan adalah Tuhan. Anak Tuhan itu pangeran. Berarti Tuhan dia. Pangeran. Kalau belum Tuhan ada atau mahkotanya. bukan? Kalau anak Tuhan itu pangeran. Kalau nggak ada mahkotanya dia tak pangeran. Apa pula ini? Saya tanya, anak Tuhan itu apakah Tuhan? Enggak, bisa juga pangeran. Ya sudah, kalau begitu berarti dia hanya nabi dan rasul kan? Enggak, kalau sudah pangeran itu dikasih mahkota baru dia Tuhan. Aduh, apa pula ini, Pak? Iyalah. Oke, berarti kalau kemudian anaknya mendapatkan mahkota, berarti bapaknya kehilangan mahkota? Ya sudah pensiun, udah mati. Oh, begitu. Makanya kan raja yang baru. Berarti Yesus ini adalah Tuhan baru. Ini ceritanya ya Tuhan. Iya, Tuhan baru kan? Tuhan yang Iya, sudah Tuhan. ada sejak dari dulu. Loh, tadi katanya anak. Iya, anak. Dia Anak dalam mahkota. roh, anak Allah. Iya, berarti dia dikasih mahkota. Ya di surga. Dia dikasih mahkota. Di surga. Iya, dikasih mahkota. Iya di surga. Berarti bapaknya sudah tidak punya mahkota. Sudah mahkotanya sama dia. Jadi sama dia. Berarti Karena bapak dia pensiun. adalah roh. Berarti bapak pensiun. Bukan bapak dan adalah satu. Bagaimana Jadi ceritanya mahkota bapak ini? adalah mahkota anak. Tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya, anak Allah. Anak Allah. Nah, terus Iya. kemudian ada Allah Bapa, kan gitu. Ya. Allah Bapa memberikan mahkota kepada Allah Anak, betul? Ya. Berarti Allah Bapa pensiun. Ya dia kembali kepada bapaknya. Karena roh. Terus jasadnya Yesus mana? Jasadnya Yesus kan bangkit. Ya itu dia kutanya, yang bangkit ini mana jasadnya? Waktu dia naik awan-awan kan